Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak semua sehat walafiat dan dalam keadaan yang bersemangat dan juga senang hati ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi pagi siapa yang berangkat paling awal? Kak Idri bisa memimpin temannya untuk berdoa ya. Cukup, coba kalian menengok kanan dan kiri dari kursi kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Adakah bangku yang kosong? Baik, terisi semua ya. Lalu, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional bersama supaya selain membuat kita lebih semangat, kita bisa lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita. Anak-anak bisa berdiri ya, berdiri dengan rapi, posisi siap supaya lebih semangat dalam menyanyi. Nah, sudah selesai menyanyi semuanya, bisa duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi? Tentunya lebih semangat bukan? Karena sudah semangat, Ibu mau menanyakan sebuah pertanyaan. Apa yang kalian lakukan jika ada teman kalian yang sedang kesulitan di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Betul, yaitu kita bantu sebisa kita. Kenapa Ibu menanyakan pertanyaan tersebut? Karena hal ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan memirsa PowerPoint yang nantinya akan Ibu tayangkan mengenai sila-sila Pancasila, nanti anak-anak diharapkan dapat menghubungkan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu melalui kegiatan proyek membuat kartu Pancasila, nanti anak-anak diharapkan dapat membuat refleksi tentang nilai-nilai sila Pancasila dengan tepat. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah anak-anak ikut musyawarah? Siapa yang pernah ikut musyawarah? Di kelas, ataupun di rumah, ataupun di mana saja? Ada yang pernah ikut musyawarah? Nah, gimana perasaan kalian kalau pendapat kalian dalam musyawarah itu didengarkan dan diterima? Senang bukan?
Tapi, kalaupun pendapat kalian ditolak, kalian juga harus menerima. Mungkin ada pendapat lain yang lebih tepat. Dengan begitu, Ibu akan menayangkan PowerPoint. Kalian simak dengan baik-baik ya. Diperhatikan isi PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Jadi Pancasila itu ada 5. Kita baca bersama-sama ya kelima sila Pancasila ini sesuai yang ada di PowerPoint. Sila pertama apa anak-anak? Betul, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lalu sila yang kedua, apa anak-anak? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Tadi sila kedua lambangnya apa anak-anak? Rantai, betul. Sila keempat dengan lambang kepala banteng, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lalu sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih hubungan antara sila-sila Pancasila ini? Jadi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh di mana kelima silanya ini berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Setiap sila memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Beginilah kiranya alur keterkaitan antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Bisa dicermati ya. Makna-makna sila Pancasila di masyarakat. Yang pertama, toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Nah, makna yang ketiga yaitu menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Sila keempat, bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan sosial. Berikutnya, kebiasaan perilaku Pancasila yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Sila pertama yaitu melakukan ibadah tepat waktu, berdoa dan juga berdoa sebelum melakukan kegiatan. Sila kedua, menolong teman yang kesusahan, tidak membuli teman. Sila ketiga, gotong royong membersihkan kelas dan bekerja sama dalam kelompok. Untuk sila keempat, mengikuti musyawarah kelas dengan tertib dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Sila kelima, bersikap adil terhadap semua teman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang. Apa sih manfaat membiasakan perilaku penerapan sila-sila Pancasila? Nah, manfaatnya ini ada 3 yang Ibu sebutkan. Tentu saja ada banyak manfaat yang lainnya. Yang pertama, membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Ibu tayangkan, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya sesuatu? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, berarti sudah paham semuanya ya. Karena sudah paham semuanya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja ini dikerjakan secara individu dan mandiri. Tidak boleh mencontek temannya ya. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama tuliskan nama dan juga kelas kalian. Lalu gunting gambar di bawah dan tempelkan sesuai dengan kolom yang benar. Selamat mengerjakan. Untuk mengerjakan, kalian butuh waktu berapa menit? 10 menit? Atau 15 menit? Baik, 15 menit cukup ya.
Baik anak-anak, karena waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sudah habis, jadi Ibu akhiri sampai di sini ya untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya, Ibu minta perwakilan dari kalian satu anak untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang mau maju? Baik, terima kasih Mbak Melia sudah berani maju dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita berikan tepuk tangan kepada Mbak Melia. Selanjutnya, Ibu masih ada satu tugas lagi untuk kalian kerjakan, yaitu pembuatan kartu Pancasila. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama, karena kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa kertas karton, gunting, lem, dan spidol, kalian keluarkan alat-alat kalian. Lalu buat karton menyerupai bentuk buku catatan yang terdiri atas 4 sisi. Sisi pertama nanti berfungsi sebagai cover kartu Pancasila. Lalu sisi kedua diisi dengan refleksi perilaku positif yang sudah dilakukan sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu sisi ketiga, buatlah tabel berisi refleksi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk sisi keempatnya, kalian buat komitmen perilaku apa saja yang akan kalian lakukan sesuai dengan nilai Pancasila. Begitulah contoh pembuatan kartu Pancasila. Yang terakhir, simpan kartu Pancasila yang sudah kalian buat di tempat yang mudah terlihat. Hal ini dikarenakan menjadi pengingat dalam menerapkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sudah selesai semuanya mengisi kartu Pancasilanya. Baik, kalian simpan dengan baik ya. Lalu cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat rangkuman atau simpulan? Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya apa? Betul, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari kita. Lalu, Ibu ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu juga. Nah, untuk mengerjakan lembar evaluasi ini, apakah Ibu beri waktu kalian 10 menit cukup? Cukup ya? Baik, Ibu beri waktu 10 menit dikerjakan dengan baik dan tepat sesuai dengan kemampuan kalian setelah pembelajaran pada pagi hari ini.
Why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, Waktu kalian sudah habis, bisa dikumpulkan ya lembar evaluasinya. Setelah mengerjakan evaluasi, mengerjakan LKPD, dan juga membuat kartu Pancasila, bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Apakah senang, atau sedih, atau marah? Atau ada yang merasakan hal lain? Semuanya senang? Bagus. Nah, selanjutnya apa yang sudah kalian pahami dalam pembelajaran ini? Betul, penerapan Pancasila. Jangan lupa diterapkan dengan benar ya pengamalan sila-sila Pancasila yang tadi sudah Ibu jelaskan. Karena pembelajaran sudah selesai, kita tutup dengan doa kembali. Mbak Indri bisa memimpin temannya untuk berdoa bersama ya. Cukup, anak-anak boleh istirahat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku kalian untuk pembelajaran berikutnya. Lalu Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.